Hai guys, ketemu lagi dengan aku Nike. Hari ini guys, aku mau sharing lagi guys. Kembali sharing seperti awal mula aku bikin channel ini. Karena aku merasa dengan sharing aku bisa membagi sesuatu hal buat kalian semua yang mungkin sudah mengalami apa yang aku alami juga. Tapi sebelum aku sharing apa sih yang mau aku sharingin, jangan lupa kalian subscribe dulu channel YouTube aku. Terus kalian like dan juga kalian komen. Pokoknya aku seneng banget baca-bacain komen. Aku bersyukur banget juga buat kalian yang udah mensupport channel YouTube aku. Terima kasih ya guys ya. Dan hari ini tuh aku mau sharing seputar pasca melahirkan anak kedua aku nih. Aku tuh udah lahiran anak kedua aku tuh sekitar hampir 21 bulan yang lalu guys. Tapi aku tuh kaget gitu loh. Aku belum datang bulan, sampai kemarin tuh anak aku menginjak 20 bulan lebih, aku tuh baru dapat mens lagi gitu loh. Dan aku tuh shock, kenapa aku sampai selama itu. Jadi ini aku mau sharing di sini supaya kalau misalkan kalian mengalami hal yang sama juga kayak aku gitu ya, apakah aku harus khawatir apakah aku harus ke dokter. Nah, aku jabarin kenapa aku baru datang bulan lagi di 20 bulan setelah melahirkan. Jadi guys, kalian bisa bayangin ya, aku tuh dari hamil, pasti kita hamil udah nggak datang bulan ya, 9 bulan. Dan setelah aku lahiran, setelah masa nifas kurang lebih 4 minggu, aku tuh nggak datang bulan selama 20 bulan. Jadi total sekitar kurang lebih 29 bulan aku tuh nggak datang bulan. Kalian bayangin rasanya, aku tuh kayak udah hampir lupa gitu ya rasanya datang bulan. Nah, tapi aku merasa ya nyaman-nyaman aja, karena kan aku juga menyusui. Kenapa sih aku tuh lama banget datang bulannya? Nah, beberapa hal ini yang mempengaruhi menurut aku ya, kenapa datang bulan aku tuh sampai selama itu. Dan aku tuh juga bukan orang yang datang bulannya itu normal gitu loh. Maksudnya dari sebelum aku nikah memang udah nggak teratur gitu. Jadi itulah kenapa yang bikin aku tuh kayaknya ya udah deh, gue masih nggak terlalu khawatir gitu kan. Tapi lama kelamaan aku cari tahu, kok lama banget ya, 19 bulan nggak datang bulan. Dan pas di 20 bulan itu aku datang bulan. Wow, aku cari tahu penyebabnya kenapa. Jadi penyebab yang pertama adalah karena kita sebagai wanita yang setelah melahirkan itu akan muncul hormon prolaktin. Hormon prolaktin itu apa sih? Hormon yang membantu merangsang untuk menghasilkan ASI di dalam diri kita. Tapi si hormon prolaktin ini di sisi yang sama itu dia juga menekan hormon reproduksi kita. Jadi itu yang bikin kita setelah melahirkan itu siklus datang bulan kita itu jadinya lambat gitu loh. Terus yang kedua, karena aku menyusui secara langsung, direct breastfeeding, dimana kalau kita nyusuin langsung itu, aku nyusuin secara langsung, otomatis si hormonnya prolaktin tadi itu tinggi gitu loh. Jadi semakin dia tinggi ya semakin lama lah kita datang bulannya. Di sini tuh aku nyusuin anak aku yang kedua ini adalah full DBF, bukan karena aku nggak mau dia susu botol, tapi karena memang dia nggak mau gitu loh. Ya aku bersyukur sih ya, karena di anak pertama aku nggak sempet nyusuin anak aku sampai mau 2 tahun kayak gini. Jadi aku enjoy aja sama prosesnya. Jadi alasan kedua adalah itu, karena aku menyusui anak aku direct breastfeeding secara langsung sampai dengan saat ini teman-teman. Terus yang ketiga menurut aku yang berpengaruh di aku adalah karena hormon kayak berat badan. Otomatis setelah aku udah melahirkan menyusui secara DBF gitu ya, emang aku makannya banyak banget teman-teman. Jadi itu sangat berpengaruh, karena dulu pada saat aku belum nikah itu yang berpengaruh banget. Kalau berat aku naik drastis atau turun drastis, itu bener-bener aku berhenti datang bulannya. Jadi macet dia. Apalagi setelah lahiran pasti ada kita tidurnya malam, stres, lelah secara fisik gitu kan. Dan di aku itu sangat-sangat berpengaruh. Makanya lama banget nih sampai 20 bulan. Mungkin diantara kalian ada yang nggak selama aku gitu ya, tapi kalian khawatir gitu, kenapa ya. Nah, di sini aku cuma bisa bilang kalau aku belum merasakan kekhawatiran gitu, karena aku yakin aku pasti nanti pada saatnya akan datang bulan lagi. Mungkin pada saat anak aku udah menyusunya nggak terlalu banyak, mungkin pada saat aku ntar udah nggak terlalu stres atau kelelahan atau kurang tidur. Dan bener aja itu terjadi di 20 bulan anak aku. Pas aku datang bulan aku nggak sangka, ternyata gini ya. Datang bulan tuh rasanya gini, saking udah kelamaannya, dan aku tuh kayak udah lupa gitu lah rasanya datang bulan. Tapi menurut aku ada positifnya juga sih pada saat aku menyusui terus aku belum datang bulan ya. Yang pertama ya itu bisa menjadi
alat KB, alat kontrasepsi secara natural juga gitu kan. Terus yang kedua, aku merasa lebih nyaman aja menyusui, tapi nggak ribet sama aduh ganti pembalut lagi, nah ini itu udah gitu kan. Pasti moodnya kalau misalkan lagi datang bulan itu kan moodnya suka up and down gitu ya, sedangkan kita tuh lagi capek ngurusin bayi gitu, bisa lebih gitu lagi gitu loh. Jadi menurut aku lebih enjoy, itu positifnya yang bisa aku ambil ya, nggak rempong juga harus gonta-ganti gitu. Dan kita nikmatin aja ya teman-teman proses yang ada, namanya juga ibu lahiran gitu kan, pasti ada up and down-nya. Yang penting adalah pikiran kita harus tetap positif supaya kita bisa mengasihi anak kita juga dengan maksimal. Jujur, aku ini merupakan pencapaian terbesar aku pada saat aku bisa mengasihi anak aku sampai dengan hampir 2 tahun ini ya, walaupun masih 21 bulan, tapi aku optimis bisa sampai 2 tahun full ASI, karena di anak pertama aku tuh seperti yang udah pernah aku cerita, aku ngalamin yang namanya jahitan rembes, sehingga aku tuh nggak bisa nyusuin dia secara langsung, dan itu aku sedih banget. Tapi ya itulah kehidupan ya kan, kita nggak pernah tahu. Dan di anak kedua aku keguguran, di anak ketiga keguguran, makanya di anak ketiga ini aku benar-benar mau menikmati banget proses menyusui, walaupun kadang-kadang capek juga ya yang nyusui selama 2 tahun itu, tapi bener-bener dinikmatilah, karena masa-masa itu akan berakhir nanti ketika anak kita udah gede, dia nggak nyusuin lagi, kita sedih gitu lah kan ya, kayak gitulah teman-teman. Jadi buat kalian yang merasa gue juga ya belum datang bulan, kalian gak usah khawatir selama kalian merasa badan kalian itu aman, maksudnya nggak ada yang perut sakit atau kayak gimana gitu loh, kalian dan masih menyusui gitu ya. Jadi menurut aku belum ada hal yang harus dikhawatirkan ya, kalian positive thinking aja, nanti pasti akan datang bulan sendiri. Apakah kalian ada yang sampai 20 bulan setelah lahiran baru datang bulan? Ini adalah yang terlama aku loh, bener-bener aku kalau pas aku cerita ke temen aku sampai hah kok bisa sampai 20 bulan makanya aku bilang nggak semuanya, tapi ini yang aku alamin ya teman-teman. Jadi ya aku juga nggak tahu kenapa ya kayak gitu ya, karena memang mungkin aku dasarnya juga nggak teratur gitu ya, terus ditambah lagi nyusuin secara langsung DBF. Bukan berarti yang nggak nyusuin secara langsung nggak ini ya, nggak bagus gitu ya, tapi mungkin ini berpengaruhnya di aku tuh seperti itu gitu loh ya. Kayak gitulah teman-teman, semoga kalian yang mengalami hal kayak aku juga nggak perlu khawatir, kecuali kalau kalian merasa ada yang nggak beres nih di badan kalian, dan kalian merasa kalian butuh bantuan medis gitu, kalian bisa konsultasiin ke dokter keadaan kondisi kalian gitu loh, karena yang tahu badan kita kan ya kita sendiri, kayak gitu ya teman-teman ya. So teman-teman, seneng banget aku bisa berbagi lagi seputar cerita kehamilan atau pasca melahirkan ini. Semoga video ini bisa bermanfaat buat kalian ya, dan yang lagi ngalamin hal yang sama nggak usah khawatir, seperti yang aku bilang, kita nikmati saja prosesnya dan kalian harus tetap semangat. Oke, jangan lupa di subscribe channel YouTube aku teman-teman, supaya aku makin semangat bikin video, dan kalau bisa klik loncengnya supaya kalian bisa dapat notif ketika aku upload video baru. See you on the next video, bye bye teman-teman.